Yukina bisihati wa salamati wa sa'adah wa rabitati bidini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah kesehatan lahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya dikasih waktu 20 menit katanya, Ustaz jangan lama-lama karena ini mayoritas bapak-bapak jadi pingin cepet tidur biasanya. Ya nggak apa-apa, kalau saya malah senang lebih cepat lebih baik. Jadi emang tidak bijak kalau lama-lama. Kalau udah suasana malam nah tunuk biasa boboknya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di Masjid Al-Ihsan ini ya, beberapa kali. Dan alhamdulillah kegiatannya juga cukup bagus untuk di lingkungan perkotaan ini. Jadi ini hal-hal yang sifatnya positif terus digalakan, kemudian terus diistiqomahan, senantiasa dirutinkan pengajian-pengajian, amalan-amalan yang bisa meningkatkan kita ketakwaan kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan judul yaitu halal bihalal, silaturahmi, kemudian saling memaafkan, kemudian kajian di surat Ali Imran ayat 133-134. Itu kemudian tentunya kita tidak akan aneh ya, kalau setiap tahun ada acara halal bihalal kemudian silaturahmi ya. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran atau hadis tidak diketemukan satupun ayat atau hadis yang menerangkan tentang halal bihalal, tidak ada. Jadi, tapi kenapa kebanyakan umat Islam memperingati atau mengadakan halal bihalal? Ini yang jadi persoalan. Jadi sebetulnya kalau secara bahasa halal bihalal itu kan apa artinya? Bahasa Sunda silih halalkeun dan mungkin atau haram biharam halal bihalal. Jadi silih jadi saling menghalalkan atau silih menghalalkan. Dalam arti bahasa ya silaturahmi atau bahasa lain adalah saling memaafkan. Makanya sebetulnya kalau orang yang punya paham bid'ah gitu misalnya, ada yang mengatakan wah itu bid'ah kan tidak ada dalam waktu zaman Rasul, kan tidak ada. Apa ada enggak dalam Rasul? Tidak ada, berarti bid'ah. Nah, apakah bid'ah itu dilarang? Nah, tergantung bid'ah itu apa. Jadi bid'ah itu kan sesuatu hal yang baru yang tidak ada pada zaman Rasul, gitulah secara bahasa. Makanya kalau kita ngambil versi yang lain, sebetulnya bid'ah itu boleh, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi kalau saya bagi dua itu bid'ah itu ada dua, bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah itu bid'ah suatu hal yang tidak ada zaman Rasul tapi tidak ada hasanah, tapi baik, hasanah itu baik. Kalau dolalah berarti sesat, suatu yang tidak ada dalam zaman Rasul tapi dilakukan zaman sekarang tapi melanggar aturan yang ada di dalam Al-Quran hadis, itu dolalah. Nah sekarang tinggal kita kira-kira halal bihalal itu termasuk kategori sesat atau baik? Baik. Berarti bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu adalah pinar gitu maksud. Semua bid'ah adalah pinar berarti orang mau halal bihalal jadi masuk neraka gitu. Nah, jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Ini sudah penjelasan. Jadi walaupun tidak ada zaman Rasul tapi itu merupakan ijtihad para ulama pada saat itu. Kalau di dalam sejarah itu memang ketika Pak Soekarno itu setelah Lebaran bingung untuk mempertemukan dari berbagai komunitas lembaga supaya kumpul bagaimana. Nah waktu itu dalam sejarahnya itu dipanggillah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, diminta pendapat
bagaimana. Makanya ketemulah disebut halal bihalal. Ditemukan, diundang semua elemen bangsa. Di situ tokoh datang duduk bersama. Ya intinya mah ada ceramahnya, ada sarannya seperti gini. Jadi kalau setiap bid'ah dolalah berarti tongnya orang mah balik lah gitu. Jadi tidak semua bid'ah dolalah. Makanya kita anggap ini adalah bid'ah hasanah. Nah itu jadi halal bihalal itu intinya adalah silaturahmi, adalah saling memaafkan. Nah kemudian apa hubungannya halal bihalal, silaturahmi, memaafkan itu? Apakah ada dalam Al-Quran dan hadis? Ternyata ada. Kalimat memaafkan itu ada di dalam Al-Quran, atau memaafkan kesalahan orang lain itu ada. Tapi tidak ada satu riwayat pun Al-Quran hadis memohon maaf. Nah, itu bedanya. Biasanya orang itu kalau susah memaafkan, biasanya orang itu kalau ke orang lain susah memaafkan, biasanya susah memaafkan. Kalau orang lain itu sudah ke kita ini ngewa itu jengkel, orang susah memaafkan. Makanya ada kalimat mohon dimaafkan, dimohon gitu, karena susah orang lain itu memaafkan. Tapi kita sebagai orang Islam jangan, kalau bisa itu jangan, dalam diri kita itu jangan memohon maaf, kita memaafkan saja. Nah makanya tadi makanya di dalam judul itu ada di surat Al-Imran ayat 133 dan 134, kita bacakan dulu. Jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi wasari'u di situ disebut itu fil amar, wasari'u artinya itu kalau dari kata saro itu segera. Jadi kalau sari'u berarti fil amar dari kata saro. Jadi sari'u itu adalah bersegeralah kamu. Itu perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita bersegeralah kamu ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhan. Jadi ngagero bahasa Sunda, atau mengajak kepada kita, kepada semua elemen bangsa, kepada kita itu segera memohon ampun kepada Allah. Sampai dilanjutkan di situ wajannatin arduhas samawati wal ard, yang surganya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Untuk siapa itu disediakan? Untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah kita puasa kemarin itu 1 bulan untuk menjadi orang yang takwa? Tapi ternyata tidak berhenti di situ bertakwa itu. Jadi puasa Ramadan jadi orang yang bertakwa, tapi tidak cukup di situ. Ternyata di surat Al-Imran ada, termasuk orang yang bertakwa itu punya sifat-sifatnya. Makanya dijelaskan di ayat 134-nya, sifat-sifat orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. 1. Jadi yang punya sifat orang yang bertakwa itu, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan, itu takwa. Tapi ada 4 sifatnya. Yang pertama sifatnya itu orang yang selalu menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Infak di sini adalah infak sunnah. Infak itu ada 2. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau infak wajib itu adalah seperti zakat mal, zakat fitrah kemarin. Itu adalah infak wajib. Kalau infak sunnah itu sedekah jariah. Sedekah jariah itu tidak ada hawalna, tidak ada nisabnya. Kalau zakat mal atau zakat fitrah kan ada hawalnya setahun sekali. Ada nisabnya, ukurannya. Kalau zakat fitrah kan ada kemarin ya, berapa? 38.000 ya, atau 2,5 kilo. Hawalnya setahun. Nah kalau zakat mal itu ada nisabnya, ada hawalnya. Misalnya zakat profesi, maaf bener, seorang pegawai negeri, dia punya jabatan camat misalnya, itu kena zakat mal. Berapa persen? 2,5%. Hawalnya setahun, tapi karena zakat profesi dia dapatnya 1 bulan sekali, berarti wajib diambil zakat malnya itu seorang camat 2,5% dari jumlah gaji dan tunjangan.
bukan hanya gaji pokok saja. Enggak. Jadi misalnya contoh seorang camat gaji pokok pegawai negeri Pak Budi Arjo udah tahu Pak udah camat misalnya gaji pokoknya kan tidak lebih dari 5 juta lah, paling 5 juta 6 juta. Nah tunjangannya kan banyak. Jangan sampai menganggap bahwa zakat mal itu diambil dari neto, dari bersih sisanya, bukan. Tapi dari brutonya keseluruhan sebelum diambil kemana-mana, belum dipotong gaji. Jadi kalau diambil bruto, contoh seorang camat misalnya, dia gaji pokok 5 juta misalnya, tunjangan misalnya 20 berapa tuh? 25 ya. Ambilnya itu dari 25 juta, bukan dari setelah dipotong pajak, setelah dipotong bayar bank tinggal 10 juta atau 5 juta, enggak. Jadi dari ambil 2,5%. Nah ukurannya adalah 2,5% ngambilnya dari emas, tapi di situ gramnya disebut. Jadi 85 gram emas tahunnya. Sekarang berarti emas berapa segram? Terkata 1 juta ya. Berarti kali 85 juta. 85 juta ambil aja 2,5%. Berapa? Atau susah-susah banget mah gini aja lah. 85 juta bagi 12 dulu. Kan 1 tahun 12 bulan. 85 juta bagi 12 bulan. Berapa sok itu? Ada yang tahu? Kurang lebih 7 juta, betul ya? 7 juta. 7 juta ambil aja 2,5%. Berarti kalau 7 juta itu per bulan, berarti seorang camat itu sudah masuk dalam kategori nisabnya. Ukurannya zakat itu minimal 7 juta per bulan. Jadi kalau ada bapak ibu sekarang gajinya per bulan belum nyampe 7 juta, berarti belum kena zakat mal. Kalau sudah 7 juta kaluhur, kena. Kamu lamun 20 juta ambil aja misalnya 7 juta itu 2,5%, paling 175 ribuan atau 100 berapa lah kalau punya matematika itu. Nah itu boleh langsung saja ke UPJ yang sudah ditunjuk, berarti setiap bulan ada dipotong bendaharanya kan gitu, potong gaji. Jadi tinggal ambil 175 ribu per bulan. Itu kalau 7 juta ukurannya. Kalau lebih ya berarti tinggal 20 juta aja ambil 2,5% berapa. Nah itu zakat. Tapi di sini dimaksud di ayat ini bukan zakat mal atau zakat fitrah, tapi adalah infak sunnah, yaitu sedekah. Sedekah itu tidak ada ukurannya. Mau 1.000, 2.000, 5.000, lebih banyak ya lebih baik gitu. Tapi ukurannya sedekah itu sebenarnya bukan banyak sedikit, tapi keikhlasan. Nah, di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an tapi saroi wa dorok. Jadi ternyata kita ini disuruh oleh Allah itu infak itu, sedekah itu ada di kala kita loba duit, gitu, lapang maksudnya banyak, dan di kala sempit, teboga duit misalnya sempit. Jadi maksudnya kok kenapa berarti kalau gitu kita nggak teboga duit, oke, berarti wajib sedekah, wajib di situ disebut karena ajakannya adalah wasari. Makanya dalam hadis disebutkan ittaqin nar walau bisikin tamroh. Jauhilah, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya mengimpakan sebesar biji kurma loh. Jadi lamun di rumah teu boga naon pasti boga ya, pasti boga. Ini mah contoh, walaupun sebiji kurma, begitu pentingnya sedekah itu untuk melihara diri dari api neraka, kasihkan gitu. Kamu merobat mah gitu. Makanya orang yang minta-minta kita ada ayat pengamen di dalam rumah itu kasih aja apa aja, rokok kasih rokok atau naon menyangga. Maaf ya tidak punya. Bahaya itu kalau tidak punya, berat tidak punya, padahal punya. Kasih saja gitu. Sekemampuan orang. Kalau lihat dari tadi. Jadi alladzina yunfikuna fisarroi wa darosatu. Yang kedua, ciri sifat orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidho. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu adalah orang yang menahan amarah.
Jadi kalau orang di rumah di mana saja belum bisa menahan amarah, sok amak-amakan pemajikan, budak, itu belum dikategorikan jadi orang yang bertakwa. Jadi menahan amarah. Jadi ketika orang lain amarah kita, jangan dilawan deui ku api gitu. Tahan. Kalau bisa mah jauh aja atau menghindar. Kalau orang lain marah-marah, menghindar aja. Atau kalau dalam hadis mah ya berwudu supaya kita dingin. Jadi jangan di api, orang lain nyegur api deh. Nah, itu sifat yang kedua. Orang yang bertakwa itu adalah wal kadiminal goido, orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga apa? Nah ini sesuai dengan tema malam ini adalah wal afina anin nas, yaitu orang yang selalu memaafkan kesalahan orang. Dan kita mah tidak lepas dari salah dan dosanya banyak, pasti. Jangan menganggap diri kita tuh nggak punya dosa, lupa. Obat. Kalau ngomong dihitung mah Allah catatan lewat malaikat raqib atid tuh. Kayak mau dibuka ketika di padang mahsyar dihisab, nanti walaupun orang merasa suci teh aya we gitu ketingali karena ada malaikat pencatat, malaikat apa? Raqib sebelah kanan dan atid sebelah kiri. Ditambah lagi kalau di surat Ar-Rahman itu malaikat itu ada 2, tambah lagi 2. Lahul mu'aqibatu min baini aydihim wa min khalfihim. Jadi ada malaikat di depan dan di belakang. Itu disebut malaikat hafadoh. Jadi orang sakeueun geus ku opat malaikat, coba bayangkan. Jadi malaikat hafadoh itu selalu menjaga kita siang malam hari, berjaga bergantian antara pagi dan sore hari. Makanya dalam hadis dijelaskan malaikat hafadoh itu selalu bergantian, orang mandisip gitu. Sehingga Allah pernah dalam suatu hadis bertanya kepada malaikat, sedang apa gerangan hamba-Mu? Malaikat padahal Allah sudah tahu. Ya Allah, hamba-Mu ini sedang melakukan sholat subuh maksudnya. Kemudian lapor lagi yang sorenya, malaikat menyampaikan hamba-Mu sedang melakukan sholat asar. Makanya sholat subuh asar itu harus dijaga betul. Karena itulah laporan pencatatan malaikat hafadoh itu ke atas. Dan selalu bergiliran siang malam hafadoh. Kecuali malaikat itu dia akan terhindar, akan mundur. Hanya 2 kesempatan. Satu ketika masuk toilet atau kamar mandi. Makanya kita diwajibkan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khuwais. Malaikat mundur. Yang kedua adalah malaikat hafadoh itu mundur ketika kita terjadi musibah atau kecelakaan. Jadi teman serahkan dia tidak bisa menjaga lagi. Jadi kita sudah makanya hati-hati aja dalam hidup sekarang. Karena setiap orang ini sekarang jumlah berapa? Itu malaikat sudah 4 per orang. Kali berapa ini berarti malaikat itu adalah berita. Jadi wal afina anin nas, yaitu yang ketiga tadi adalah memaafkan kesalahan orang. Biasanya niat kita ini dari rumah ke sini itu jangan meminta maaf sebetulnya. Sudah ada lerakan saja. Orang apapun bentuknya, kesalahan apapun kita udah memaafkan saja. Udah memaafkan. Jadi kalau sudah tapi karena hesek biasanya orang itu memaafkan, makanya adalah istilah mohon maaf lahir dan batin, dimohon. Karena biasanya susah kalau memaafkan orang lain. Lebih baik mah sebenarnya itu mah hanya simbolis aja gitu ya, nanti salaman simbolis, tapi di dalam hati kita sudah diniatkan sudah memaafkan saja. Jadi sudah enak, netral gitu ya, di dalam hati. Kan hari saling memaafkan itu hanya simbolis saja. Padahal belum tentu di hatinya masih geremet. Masih punya aku sih itu makan lah besok beli paling punya hati banyak. Jadi niatkan di dalam hati kita sudah saling memaafkan antar sesama, baik yang kenal maupun tidak kenal kita. Itu jadi berapa menit deh? 2 menit deh. Nah itu yang keberapa tadi? Ketiga. Yang pertama tadi apa? Infak di saat lapang dan sempit. Yang kedua menahan amarah
pemarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsin. Orang yang dicintai Allah itu orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Jadi muhsin itu orangnya. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik. Kalau masdarnya adalah ahsana yuhsinu ihsan. Ini bagus, ihsan. Ini ihsan betul. Ihsan masdar itu yang selalu dalam kebaikan. Orangnya, orang yang selalu berjamaah di masjid ihsan ini adalah orang yang selalu berbuat baik orangnya. Makanya maksudnya ramaikanlah masjid ini. Makanya yang keempat tadi orang yang selalu berbuat baik. Karena Allah paling suka, paling cinta kepada orang yang selalu berbuat baik. Apa saja berbuat baik itu tidak dibatasi. Yang memberi minuman, beri makanan, sodako, berkata dengan baik, perbuatan yang baik kepada sesama, itu juga muhsin. Orang makanya dalam rumus itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu maksudnya. Ihsan itu ternyata di dalam realisasinya bukan berarti orang itu berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik lagi kepada orang lain, bukan itu. Tapi ketika orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita selalu baik aja sama orang. Itu yang disebut kategori ihsan gitu. Nah, biasanya kalau orang lain jelek sama kita mah jelek aja kan gitu kan. Malah kebenaran anak cuek. Nah itu bukan gitu. Tapi orang yang muhsin itu tatkala orang lain jelek kepada kita tetap kita baik. Syukur mudah-mudahan orang lain itu jadi baik kepada kita. Syukur-syukur dia jadi berjemaah sholat di masjid ini. Syukur-syukur dia yang tainan Kristen atau non Muslim jadi Muslim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf karena waktu dibatasi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang doa keserangan dengan ikhlas, hati tawadu dengan kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina wa sallim wa radiyallahu tabarakatan kulli sahabati Rasulillah ya ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan naimin hamdan syakirin hamdan ya bi ni'amatika bil majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tadillana biha jami'al hajat wa tahhirna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha as-suliyati min jami'il khairati bil hayati wa ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa jiratan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa aqwal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa la kama rabbayana shighara. Allahumma astur 'auratina min rahmatina. Allahumma nas'aluka fi nuri mawduka min syurri. Allahumma tawil umurana wa soy asra wa sabit imanana wa sina amalana ilal haykuribna lisrimna ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidayil ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min syahadika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Bapak-bapak, kita musafah dulu, setelah itu kita makan. Silakan. Sana juga, sebelah sini.